ada 8 partai politik yang kemungkinan gagal pada pemilu 2024 karena tidak memenuhi 4% parliamentary threshold. Padahal hari-hari ini mereka sebagian hiruk pikuk membuat koalisi siapa capresnya. Kalau mereka gagal betulan, maka alamat tinggal sebuah sejarah. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini teman-teman partai politik membangun koalisi, mencari teman koalisi siapa yang lebih tepat untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Koalisi Indonesia Bersatu sudah muncul, koalisi yang menampilkan Gerindra PKB juga sudah muncul. Kita kenal dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Begitu juga teman-teman Nasdem, PKS, Demokrat juga masih membangun intensif komunikasi. Namun ada sebuah hasil survei bahwa ada 8 partai politik yang kemungkinan gagal pada pemilu 2024 kalau tidak dilakukan perubahan. Ayo kita baca beberapa media dahulu, nanti kita baca dan kita mantapkan. Pertama di Detik, survei tracking PDIP tembus 20,4%, Gerindra vs Golkar beda 1%. Wah, ini jadi meskipun kelihatan mau berkoalisi, nggak taunya ada luar biasa terkait dengan perolehan pemilu 2024. Ya, hasil survei. Selanjutnya di Sindo News, Andi Malarangeng tantang PDIP, tetapkan capres, langsung tembak saja Mbak Puan. Wah, ini Mas Andi, Bang Andi yang sudah lama menjadi bagian dari Partai Demokrat. Selanjutnya, peluang PDIP merapat ke Gerindra PKB asal jangan mengubah yang sudah ada. Ini di Tempo. Ayo pilih yang mana? Oke, pilih yang pertama aja ya kalau gitu ya. Kita melihat bagaimana mereka yang kemungkinan gagal. Ya, ini belum pasti, ini belum paten, tapi hasil survei yang dilaksanakan pada Agustus kemarin. Kita lihat survei poll tracking PDIP tembus 20,4%, Gerindra vs Golkar beda 1%. Jakarta, Lembaga Survei Poll Tracking Indonesia merilis elektabilitas partai politik jelang pemilu 2024. Elektabilitas PDI Perjuangan paling tinggi, sementara itu terjadi persaingan ketat di papan tengah. Jadi kalau papan tengah maka PDIP agak jauh. Survei poll tracking digelar secara nasional pada 1-7 Agustus 2022 dengan menggunakan metode stratified multi-stage random sampling. Total 1.220 responden dilibatkan dalam survei yang memiliki margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini diklaim menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tidak hanya survei saja, tapi diperdalam dengan wawancara. Jika pemilu digelar, survei dilaksanakan, maksudnya jika pemilu digelar saat survei dilaksanakan. Jadi taruhlah antara 1 sampai 9 Agustus kemarin. Maka PDIP meraih 20,4%,
diikuti Partai Gerindra 10,5% dan Partai Golkar 9,5%. Seandainya dilaksanakan pada 1-9 Agustus kemarin. Hal lain yang perlu dicatat terkait elektabilitas partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa ambang batas parliament threshold itu adalah 4%, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dalam keterangan tertulis kemarin pada Rabu kemarin. Jadi survei ini menunjukkan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold masih berpotensi meraih suara publik. Jadi ini bukan harga mati. Ini survei pada dilaksanakan pada 1-9 Agustus kemarin. Kalau akan ada perubahan dalam proses perjuangannya, kemungkinan terjadi perubahan, tetapi ini adalah kemarin 1-9 Agustus. Selain karena masih ada 14,3% yang tidak tahu, tidak jawab, dan publik 4,7% merahasiakan jawabannya. Dinamika elektoral dan isu politik 1 tahun ke depan menuju 2024 sangat berpengaruh pada naik turunnya suara partai. Kita lihat elektabilitas masing-masing. PDIP 20,4%, Gerindra 10,5%, kemudian golongan karya itu meraih 9,5%, Partai Demokrat 8,6%, PKB 8,0%, Partai Nasdem 6,7%, PKS 5,2%, PAN 4,1%, P3 3,1%. Nah ini mulai P3 agak super hati-hati ya, 3,1%. Kemudian Partai Persatuan Indonesia Perindo 1,9%, PSI 1,1%, Partai Bulan Bintang 0,7%, Partai Beringin Karya Berkarya 0,6%, Partai Hanura 0,3%, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda 0,2%, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,1%. Tidak mau menjawab itu adalah 4,7% dan tidak menjawab 14,3%. Pecinta masa depan negeri. Jadi ada 8 partai yang dinyatakan seandainya pemilu dilaksanakan pada 1-9 Agustus kemarin mereka tidak lolos sebagai perwakilan rakyat di DPR RI di parlemen. Karena 3,1% dan di bawahnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini adalah hasil survei. Hasil survei itu merupakan sebuah refleksi diri terhadap perjalanan sebuah partai politik. Apakah memang pada Februari 2024 itu terjadi kenaikan atau sama. Jadi kalau kalian teman-teman partai politik tidak melakukan perubahan, tidak terjadi masifikasi pergerakan, maka kemungkinan apa yang disampaikan poltreking ini terjadi. 8 partai politik akan menjadi ancaman, akan terjadi atau terancam pada proses pemilu nanti. Jadi teman-teman P3, Perindo, PSI, PBB, Berkarya, Hanura, Garuda, PKPI itu terancam oleh produk survei. Mungkin kalian, Mas Agus, ini kan hasil survei, kan tidak bisa menjadi patokan. Iya memang, tetapi bisa menjadi sebuah pijakan. Tidak bisa menjadi patokan itu karena surveinya dilaksanakan pada 1-9 Agustus. Padahal pemilu, taruhlah pemilu legislatif, itu dilaksanakan pada November 2024. Jadi memang terjadi perbedaan. Namun kalau partai politik atau aktivisnya tidak melakukan sebuah usaha, ya datar-datar saja, maka hal ini terjadi. Maksudnya hal ini akan tergulung betul mereka oleh survei elektabilitas tersebut.
Jadi tidak usah mengatakan misalkan saya menyebutkan itu adalah salah atau lembaga survei yang salah, tetapi ini merupakan semacam pengingat terhadap kalian semua partai politik, atau publik juga melihat, oh inilah partai politik yang saat ini mendapatkan ya semacam pernyataan dari para responden itu tidak lolos. Bukan tidak lolos mereka menyatakan tidak lolos para responden, tapi mereka menyatakan terkait dengan dukungannya. Dan hal ini dihubungkan dengan pemilu 2024. Memang ada 4,7% yang merahasiakan jawabannya atau mereka tidak mau menjawab, 4,7%. Begitu juga yang tidak tahu atau tidak menjawab itu 14,3%. Kalau dikumpulkan sih itu sebetulnya sekitar 19%. Jadi ada 19% yang kemungkinan itu bisa diambil. Namun kalau kalian, teman-teman partai politik atau aktivis partai politik, tidak mengambil suara mereka yang sementara belum menjawab, atau sementara mereka tidak atau acuh tak acuh terhadap partai politik, ya kemungkinan yang terjadi seperti hasil survei ini merupakan miniatur pada perolehan 2024. Pecinta masa depan negeri, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman. Apakah teman-teman yang dinyatakan oleh hasil survei ini lolos kemudian aman? Juga belum tentu, karena pada kesempatan ini itu kan masih sangat dinamis ya. Pertama, kalau melihat gerakan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu sangat beragam. Jadi perjuangan mereka sangat menentukan apakah mereka bisa di atas 4% parliamentary threshold atau tidak. Kemudian yang kedua, keberadaan koalisi partai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sedikit banyak ini berpengaruh. Namun tidak boleh melupakan substansi partainya. Membangun koalisi itu akan mendapatkan tambahan suara ketika calon yang diusung itu memang menjadi harapan masyarakat. Taruhlah dia menjadi kontestan yang menarik dan betul-betul seperti akan menjadi calon presiden, menjadi presiden. Itu akan berpengaruh terhadap partai-partai yang mengusungnya. Namun sebaliknya, kalau kalian terjebak dengan sebuah koalisi dan di situ koalisinya itu hanya sebatas koalisi sesaat, bukan untuk menarik perhatian masyarakat, maka kemungkinan ya akan ditinggalkan oleh mereka yang belum menjawab atau tidak tahu. Begitu juga mereka yang tanggal 19 Agustus kemarin sudah memberikan jawaban, itu bisa-bisa kemudian juga lari. Oh ini elit partainya ini kelihatannya tidak aspiratif deh. Mereka melakukan koalisi, rencana koalisi capres itu bukan berdasarkan dari para pemilihnya, tetapi dari kepentingan elitnya. Ini membahayakan. Kemudian yang ketiga, ya apa yang menjadi keinginan masyarakat, teman-teman partai politik harus tahu. Jadi partai politik dengan masing-masing paradigmanya, masing-masing ideologinya, coba diklirkan dengan rakyat. Apa yang menjadi penyemangat mendirikan partai politik dan kemudian siapa rakyat yang akan menjadi bagiannya. Mungkin, loh mas, kan kalau ngomong rakyat itu kan sama semuanya. Yo kalian kan pasti paham kan, Indonesia kan heterogen ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan kalau itu dimainkan tidak diperbolehkan. Tetapi kalian partai politik harus tahu bahwa kebutuhan mereka itu perlu difasilitasi, sehingga hidup di negeri kita itu yang merasa aman, nyaman hidup di negeri sendiri. 3 hal itu menjadi tips bagi teman-teman partai politik yang sementara ini aman dari parliamentary threshold 4%. Bagaimana bagi yang tidak aman tadi, yang 8 partai politik tadi? Apakah juga harus sama melakukan seperti itu? Ya tentunya iya, sama. Namun ada perbedaannya yang perlu dicatatkan, bahwa
teman-teman yang tidak sampai 4% itu harus lebih fokus terhadap identitas partainya. Jadi posisinya itu ya harus tahu apa sih sebetulnya yang merupakan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Tidak cukup seperti teman-teman partai yang sementara ini sudah di atas rata-rata atau sudah merasa sekarang sering melakukan komunikasi politik, sehingga apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan partainya itu selanjutnya nomor sekian. Bagi yang belum 4% harus super hati-hati. Kalau ini dibiarkan bisa-bisa terjadi dan nanti pada pemilu 2024 tinggal sebuah kenangan. Semoga ini tidak terjadi, namun ini hanya sebuah peringatan atau evaluasi diri sehingga kita bekerja lebih maksimal, khususnya teman-teman yang di bawah 4% tersebut. Semoga bermanfaat. 8 partai politik, pesan yang bagus, yang lainnya juga merupakan pesan secara tidak langsung. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.